Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu yang dimaksud dengan etika dan moral? Etika itu adalah sebuah sikap atau perilaku, kemudian moral itu bisa diartikan dengan benar atau salah, atau sikap yang sesuai dengan tingkah laku atau kebiasaan yang menjunjung sebuah norma yang ada di lingkungan atau di masyarakat sekitar. Nah, hari ini di video kita kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih etika atau moralnya bagaimana dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi yang berhubungan dengan media sosial. Karena kita ketahui bersama bahwa hari ini teknologi informasi dan komunikasi ini adalah sebuah alat yang sangat krusial, vital bagi kita semua. Belajar kita sudah mulai online, begitu ya. Kemudian secara berhubungan kita sudah jarang ketemu langsung, kebanyakan menggunakan media sosial. Maka hal yang harus kita ketahui dan yang harus kita tanamkan adalah penggunaan etika dan moral. Kenapa ini sangat penting? Saya kasih tahu bahwa percuma kita gantang atau cantik atau pintar, tapi akan bernilai nol besar kalau misalkan kita tidak punya etika dan moral sekalipun. Contoh begitu, kita pintar tapi kita tidak punya etika, begitu ya. Banyaklah, ujung-ujungnya orang tidak akan respect. Badan tegap paripurna, cocok jadi TNI atau misalkan apapun itu perwira, insya Allah tidak akan diterima kalau misalkan etika dan moralnya itu nggak ada. Kita langsung saja ke materi pembahasan, disimak terus, sebab di video kita kali ini absensi akan dibuat dalam bentuk Google Form, lalu password yang harus dimasukkan nanti saya sampaikan di tengah-tengah atau akhir video, begitu. Silahkan disimak. Ya, kita masuk ke yang pertama. Pernah melihat orang yang membobol keamanan komputer atau jaringan dengan anonymous atau kita sebut juga dengan hacker? Anonymous itu yang tidak punya identitas, begitu ya, nama samaran dan lain sebagainya, begitu ya. Pernah melihat yang seperti ini? Nah, ini tentu tidak punya etika, tidak punya moral, begitu. Karena ini adalah sebuah tindakan kejahatan. Bahkan benar dan salah pun ini bisa sudah sampai ke ranah hukum. Banyak sekarang sistem yang dibobol yang berujung kepada pihak pidana atau bagian pidana. Contoh, pembobolan bank, pembobolan ATM, begitu ya. Ini masuknya ke kriminal ujung-ujungnya, tidak hanya moral saja dan etika, tapi sudah kejahatan yang luar biasa, begitu ya. Maka ya betul, gunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk kejahatan. Karena teknologi itu bagaikan pedang, begitu ya, dua buah pedang, sisi kiri, sisi kanannya. Yang satu bisa berbuat positif, yang lainnya pun bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif. Maka kita sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang pernah sekolah, harus ingat aturan, norma, rambu-rambu bahwa kita ada di pihak orang yang baik dan menggunakan TIK ini untuk hal-hal yang bermanfaat, begitu. Lanjut. Yang kedua, etika dan moralnya itu dilarang
plagiat. Apa itu plagiat? Kita lihat di gambar ini. Ya. Ada ya, ini channel YouTube ya, bisa dilihat. Sebut sajalah ini calon sarjana. Ternyata dia itu ketahuan plagiat atau mencontek hasil dari channel di luar negeri begitu ya. Hanya merubah judul, kemudian nah ininya thumbnailnya sama begitu ya. Kemudian ya ini termasuk plagiat. Artinya tidak mengubah, mengurangi atau menambah hasil karya orang lain. Begitu ya. Apalagi nanti ujung-ujungnya itu diaku sebagai hasil karya diri sendiri. Itu nggak boleh, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, dilarang menyebarkan pornografi atau hal-hal yang bersifat kekerasan dan juga merugikan orang lain. Begitu ya. Hati-hati nih sekarang dalam bermain media sosial atau teknologi informasi komunikasi, karena jejak digital itu bisa ditelusuri, begitu ya. Menyebar kekerasan, menyebar konten porno dan merugikan orang lain itu dilarang, begitu ya. Bahkan ujung-ujungnya ketika ini sudah menjadi aduan ke kepolisian, ini bisa diproses. Maka berhati-hati dengan konten apa yang kita tonton, kemudian apa yang kita sebarkan, kita share, itu difilter dulu. Apakah ini mengandung porno atau apakah ini mengandung kekerasan atau merugikan orang lain? Ini harus dilihat dulu, begitu ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan menyebar, begitu. Kemudian kita tidak tahu isinya, bahwa ada porno, kemudian ada kekerasan, dan yang paling parah adalah bisa merugikan orang lain, begitu ya. Karena kenapa ini dilarang sampai yang kekerasan? Karena pada hakikatnya apa yang kita tonton itu jangan sampai nanti ujung-ujungnya jadi tuntunan kita, begitu ya. Dan ujung-ujungnya jadi merugikan kita. Next. Ya. Apakah ini? Ini adalah aplikasi di Google Play Store ya. Ini aplikasi-aplikasi. Ini sudah terinstall. Google ini juga sudah terinstall. Ini free. Artinya apa ini? Nah, etika yang selanjutnya adalah harus menggunakan perangkat lunak yang asli atau menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Begitu. Maksudnya apa? Bahwa kita wajib atau ya seharusnya begitu ya menghargai orang lain, menghargai atas ini kan buatan manusia juga begitu. Dan ini sudah dilisensikan menjadi hak atas kekayaan intelektual. Artinya ini kalaupun ininya free begitu, tapi kalau sudah masuk misalkan ke yang resmi, sudah masuk ke Play Store, berarti itu bisa di-download. Jangan kita cari-cari aplikasi yang di luar yang tidak asli begitu. Kemudian kita menginstalkan contoh seperti misalkan di komputer. Kalau di Android itu sudah ada wadahnya di Play Store, tapi kalau misalkan untuk perangkat komputer biasanya orang-orang misalkan seperti Word atau Office begitu ya, Corel, install untuk yang seperti itu biasanya mencari yang bajakan, karena memang harga aslinya itu memang berjuta-juta mahal begitu ya. Maka banyak situs kemudian orang lain yang membajak, kemudian bisa itu disebarkan, di-download, diinstal dengan cara-cara yang tidak baik begitu ya. Maka saya tekankan kepada siswa-siswi semuanya bahwa kita itu perlu menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, begitu ya. Kalau sekarang selama masih masa sekolah
susah mencari uang ataupun yang lain sebagainya, bisa dapat gratisan dengan cara download dan lain sebagainya, bingung juga begitu ya yang harus dijelaskan seperti apa. Tapi yang jelas mudah-mudahan ke depan kita tidak tahu nasib orang begitu ya. Nanti kalian bisa jadi pengusaha terkenal, milioner, triliuner begitu ya. Amin begitu ya. Kemudian cobalah nanti ketika kalian sudah kaya, sudah wah, jangan pernah beli lagi yang namanya itu bajakan. Begitu ya. Harus beli yang asli. Mudah-mudahan video ini ya kalian ingat sampai kalian nanti bisa sukses begitu ya. Lanjut. Nah, ini pernah lihat ini percakapan yang seperti ini. P begitu ya. Ada lowongan begitu ya. Atau misalkan anak-anak sekarang, saya buka saja ya, bongkar saja sekarang. P, Pak, ini tugas saya. Sudah saja begitu. Atau misalkan apapun lah itu ya, apalagi P-nya banyak, P begitu ya. Nah, kan itu nggak sopan ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah saya ingin menjelaskan bahwa tetap bersikap sopan, kemudian ya pakai sopan santun maksudnya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Dan ini yang bukan sering, masih ada saja siswa yang entah tahu lupa atau memang kebiasaan, tapi tolong dibedakan bagaimana cara bersikap sopan santun antara yang muda kemudian yang ketua, apalagi interaksi antar murid dan guru. Biasanya masih ada yang nge-chat atau misalkan ke bapak ibu guru atau wali kelasnya begitu ya, dengan langsung to the point tanpa assalamualaikum begitu ya. Itu kan kurang sopan begitu ya. Memang tidak akan berujung dengan pidana, tapi sopan santun itu harus dilatih dari semenjak kita sekolah. Biar apa? Biar terbiasa. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga dalam mengumpulkan tugas biasanya silakan perkenalkan nama. Begitu ya. Assalamualaikum Pak, Bu, saya Anu dari kelas berapa, begitu, ingin mengumpulkan tugas. Kan itu lebih sopan, lebih enak begitu, karena tidak akan setiap guru itu belum tentu menyimpan nomor siswanya masing-masing karena beratus-ratus begitu ya. Lebih baik dan lebih bijak kita perkenalkan. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah waktu ngechat begitu ya, waktu kirim, waktu bersosial media. Jangan sampai di waktu jam istirahat misal begitu ya, kalian suka begadang main game dan lain sebagainya, ngirim tugas seenaknya jam 12 malam. Assalamualaikum Pak, saya mau ngirim tugas dan lain sebagainya. Begitu ya. Perhatikan juga waktu begitu ya. Apalagi misalkan telepon siang-siang bila mana guru dan wali kelas misalkan tidak tahu sedang istirahat tidur siang gitu, maka itu pun harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kita nanti punya cap tidak sopan, tidak punya etika dan tidak punya moral begitu ya, dengan hal-hal yang sebetulnya sepele, tapi hari ini kita belajarlah begitu ya, mumpung kita masih sekolah. Jadi ketika kita nanti sudah lulus sekolah, mudah-mudahan ini jadi kebiasaan. Pun dengan chat ke teman-teman yang lain saja, dibiasakan saja begitu ya. Jangan begitu, ataupun misalkan bagaimana lah ya, dibiasakan. Lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pernah lihat postingan seperti ini, WhatsApp saya dihack. Sementara kalau ada yang minta-minta uang itu bukan dari saya. Itu pernah lihat postingan yang seperti ini? Maksudnya apa? Nah, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Ini maksudkan sama seperti tadi yang di awal. Ini seperti ya hack kriminal begitu ya. Cuma yang dihacknya adalah sistem WhatsApp, nomor begitu ya. Ada saja orang-orang yang seperti ini. Dan ini nanti ketika
bisa moral saja, bisa kirim apa yang tidak senonoh, atau misalkan bisa ke pasal penipuan nanti, minta uang, minta ditransferkan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, hati-hati begitu ya. Kalaupun nanti kita misalkan kita beli HP second lah gitu ya. Kemudian si orang yang sebelumnya tidak nge-close WhatsApp, ya kita jangan main-main lah begitu ya. Tutup, kemudian kita buka yang akun kitanya saja. Ataupun misalkan kita di warnet, ada Facebook bekas orang lain, kita jahil-jahili dengan merubah password dan lain sebagainya, digunakan untuk menipu orang. Jangan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini hate speech bahasa Inggris ya. Hate itu kebencian, speech itu ya ujaran lah begitu ya. Jadi jangan pernah ada ujaran kebencian, posting-posting seperti itu. Apa ujaran kebencian ini? Nah ini contoh ya. Saya tidak akan sebutkan karena ini tayang di YouTube. Nanti YouTube saya tidak akan mau menampilkan konten-konten yang seperti ini. Pokoknya dibaca saja. Ini termasuk adalah hate speech atau ujaran kebencian, di mana kita dengan sengaja posting atau misalkan ngata-ngatain orang atau ngata-ngatain siapa itu, tetangga lah atau teman lah begitu ya, dengan nada-nada yang sudah kelewat batas begitu ya. Apalagi nyumpah, serapah dan lain sebagainya begitu. Itu juga dilarang. Ingat, penggunaan media sosial itu adalah untuk menambah teman, bukan menambah musuh. Untuk passwordnya takut kelupaan. Password untuk absennya tulis saja nih ya, hate speech, hate spasi speech, besar semua saja begitu ya. Nah ini tidak membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain di media sosial ya, rempong lah dan lain sebagainya di media sosial. Gunakan media sosial itu untuk berbagi berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemudian jangan berbagi kebencian begitu ya. Ya, ada pertanyaan misalkan, Pak, bagaimana kalau misalkan saya mengkritik pemerintah begitu ya, atau mengkritik gubernur atau bupati? Silakan begitu ya. Itu bukan hate speech, itu adalah ya, itu adalah masukan begitu, kritik dan saran gitu ya. Memang tidak bisa langsung. Nah itu yang salah. Yang salah begini adalah kita mau kritik dan saran ke teman misalkan, tapi dilakukan di media sosial. Kalau teman, kalau tetangga, pribadi, individu begitu ya, kita bisa langsung tegur ke orangnya begitu ya. Pak, kamu anonim begitu ya. Kamu begini. Itu bisa langsung. Kalau ke pemerintah, jangankan di media sosial begitu ya, itu bisa dilakukan. Di jalanan pun sudah ada aturannya, bisa menggunakan demonstrasi begitu. Apalagi di media sosial, protes dikit bisa ada kebebasannya begitu ya. Tapi kalau sudah ujaran kebencian sampai ada kata-kata kotor dan lain sebagainya, itu justru yang dilarang begitu ya. Kemudian tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca juga gitu ya. Ada yang bermedia sosial hanya untuk nyinggung-nyinggung, nggak berfaedah. Jangan. Kita sebagai orang yang berpendidikan harus sesuai lah. Karena kita pernah belajar, gunakan media sosial itu sebaik mungkin, semanfaat mungkin begitu ya. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika kalian masih ada nih yang kurang, pokoknya tadi Bapak hanya menjelaskan tentang garis besarnya saja. Bila mana ada yang misalkan kurang menurut kalian, ada yang lupa nih Bapak, tolong komentar ya di kolom deskripsi. Sekian, semoga video ini bisa bermanfaat. Jikalau ada kekurangan silahkan dilengkapi. Mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.